وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Al-Khairiyah, yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat hadirin sekalian, ucap puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berpartisipasi dalam rangka lomba syahid Al-Quran pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kendala suatu apapun. Salat berangkaikan salam al-fadhlah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan salat tadi kita mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat nanti. Amin. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Kehidupan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, Berjalan masih cepat, Pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah masih mengkilat, walaupun banyak jerawat. tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghulaimi, seorang pujangga Mesir berkata, "An-nafiyat bishban amru umati wa fi aqdamiha hayatuha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan dakwah Al-Quran yang berjudul Remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. dengan landasan Al-Quran surat An-Nisa sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anaknya. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat tersebut diawali dengan kalimat wayahsya. Kita kaji lebih mendalam secara semata. Lahu atifati walamul amri yahsya fi'il mubal menjisuman bulan. Istimbatnya wal yahsya adalah surat amr. Kaidah mengatakan al-aslu fil amri bil wujud. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu, wajib bagi kita, saya, saudara, dan kita semua merasa takut juga meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Profesor Dr. Ades Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, Lemah fisik, Lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan melekat pada generasi remaja dan pemuda
Saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan. penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Sebab Subhanallah yang menjaga pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Dengan demikian, hadir Islam tidak mengenal istilah pemuda pengangguran, pemuda mejeng, Pemuda nongkrong, tapi yang diinginkan oleh Islam adalah pemuda-pemuda yang agresif. inovatif, progresif, dan produktif. Dengan demikian dapat kita pahami apabila kita giat belajar, Rajin berusaha, dan gemar beramal. artinya menuju masa depan yang cerah menjanjikan. namun jika remaja dan pemuda malas belajar, Enggan berusaha, Dan tidak mau beramal. artinya menuju masa depan yang suram dan mengenaskan. sebab al-qasdu la ya'amu asla, insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada kebahagiaan tanpa lemah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi sebagai berikut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Imam Ali Ashabuni dalam kitab Sofatul Tafsir memberikan syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khabaru al-ajibu 'ala wajhi sidqi bila ziyadatin wala nuqsanin, yaitu kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita aneh mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khabariah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya adalah Kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah dan pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita singkirkan tangan, langkahkan kaki ke depan. Belajar, belajar, dan belajar. Jika sikap ini diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Setidaknya ada 5 Allah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, Olah rasio agar ilmu meningkat, Olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. hadir. Jikalau 5 potensi ini sudah melekat pada remaja dan pemuda sebagai generasi bangsa, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.